Iya, dari lu tuh kemarin-kemarin saat gue upload video banyak banget cuy yang minta buat bang, cuy, Tot, bahas yang lain dong, jangan iPhone mulu, iPad kayak oke. Jadi di video kali ini gue kabulin permintaan lu, gue bahas soal iPad. Dan berhubung budget gue terbatas, cuman 5 jutaan ke bawah buat belanja ini iPad, akhirnya klop lah di iPad seri kedua ini cuy. iPad Air seri kedua ini, sorry banget. Dan gue terakhir kali nge-review iPad yang palingan, yang paling mahal lah harganya pada saat itu, iPad Pro yang generasi pertama waktu baru-baru keluar tuh harganya sekitar ya lebih mahal dari motor. Dan semenjak itu dipakai buat gue pribadi masih kurang worth it. Gue masih belum ngebutuhin namanya layar gede. Makanya lu jarang banget kan ngelihat iPad nongol di channel ini. Ya jadinya agak-agak sedikit gimana gitu. Banyak banget konten tuh iPhonean mulu. Dan sini gue komparasi dengan iPad Air yang paling baru terus dengan iPad Air yang gue embat. Di sini lu bisa lihat warna gold ini kayak agak beda ya. Yang generasi ketiga ini iPad Air generasi ketiga ini tulisannya di sini gold ya, tapi kayak ala-ala rose gold gimana gitu warnanya ya. Dan sini untuk price-nya udah nggak ada karena memang udah nggak dijual lagi untuk iPad Air generasi kedua. Dan sebenarnya iPad generasi pertama pun masih worth it banget lu beli karena kayak ya iPad apa sih kayak lebih ke ya lu kalau mau buat ngedit-ngedit kayak ala-ala filmmaker atau ya editor lah gitu ya. Lu pakai yang varian Pro sekalian. Tapi kalau buat sosial media yang ringan-ringan entertain gitulah ya. Menurut gue iPad Air generasi pertama pun masih cocok. Tapi kenapa gue milih yang kedua? Karena gue pengen menghibur diri gue sendiri cuy. Kayak apa ya? Duit gue tuh udah habis cuy kayak kayak ya lu tau lah nyewa lonte tuh sekarang tuh mahal cuy. Jadinya ya butuh lah hiburan-hiburan yang gratisan. Jadinya gue beli beginian buat ngibur diri gue sendiri. Jadi gue pengen jadi anak gamers gimana gitu di tempat-tempat yang ya lo tau lah kayak main game sambil ngefly pakai lem ibon tuh enak banget cuy. Oke, di sini lo bisa lihat untuk urusan chipset yang satu A8 yang satu udah ala-ala neural engine anjay ya, pakai engine gak tuh chipset tapi pakai embel-embel engine. Dan untuk kamera belakangnya masih sama-sama 8 megapiksel. Terus selebihnya bla bla dan bla bla di sini cuman ya untuk memori internal varian internal terbesarnya untuk iPad Air udah di atas 200 gigaan sedangkan yang generasi kedua ya masih di 100 gigaan. Yang ketiga tadi lu lihat gigabyte-nya agak sedikit besar internalnya 2 kali lipat. Dan ya untuk ukuran antara kedua iPad ini jelas berbeda karena penggunaan layarnya juga beda. Ya lu bisa lihat untuk bobot gue yang wifi selular ya, yang pakai selular lah. Jangan yang wifi only gitu. Ya susah lah gitu. Apalagi gue kan udah pakai kartu Sultan, kartu Tri. Sayang gitu udah paket murahnya itu terus pakai wifi kayak panas gimana gitu kan. Jadi kalau dilihat sini layarnya ini gue layarnya kaget banget sih. Kagetnya bukan kerapatan PPI-nya yang sama-sama 264, bukan juga ukuran yang sebelumnya 9,7 sekarang 10,5, bukan, melainkan nitsnya yang generasi kedua 400, generasi terbaru 500, buset. Menurut gua ini peningkatan yang wah banget ya karena ini bakal cerah banget layar iPad generasi terbarunya menurut gue dibandingkan iPad Air yang gue punya sekarang. Tapi udahlah ya namanya juga modal tipis di bawah 5 juta dapat iPad apa sih? Dan itu gue ngeluarin budget di bawah 5 juta pun gue bayar orang juga biar temen gue buat nyariin iPad karena waktu gue juga nggak ada buat keluar hunting iPad beginian. Oke, di sini yang spesial untuk kamera belakang nggak ada ya. Kamera belakang ya gitulah, lu bisa lihat sendiri spesifikasinya. Cuman untuk kamera depan ini banyak perubahan yang terjadi, entah itu dari segi peningkatan pixel dan fiturnya. Lu bisa lihat sini kalau buat kamera depan yang sebelumnya 1,2 megapiksel sekarang menjadi 7 megapiksel. Ya menurut gue ini lumayan signifikan juga, ditambah lagi dengan beberapa fitur-fitur yang ada di kamera depannya. Dan tapi nggak signifikan juga sih, lebih ke apa ya, lebih ke sebenarnya buat modul kamera depan itu ya mirip-mirip lah, nggak terlalu gimana gitu, nggak ada kayak fokus-fokusnya gitu, nggak ada, biasa aja sih. Oke, jadi iPad Air kedua ini sebenarnya apa ya, gue baru banget nerima barangnya sih, baru banget nerima iPad yang satu ini warna gold juga.
Dan gue minta temen gue nyuruh dia buat downloadin beberapa aplikasi yang menurut gue bakal gue tes. Ya adalah beberapa game-game yang berat sampai ecek-ecek gue suruh dia download. Ya sumpah nih, ini ala-ala slim gimana gitu kan. Gue kalau ngelihat gadget-gadget gitu, gue suka yang slim-slim cuy, enak gitu slim-slim. Tapi kalau ngelihat apa ya, partner hidup itu ya nggak harus slim sih, di atasnya kayak menonjol terus slim sedikit, habis itu di bawahnya menonjol terus slim gitu, iya kan? Ya kalau iPad ya wajar lah slim gimana gitu. Anjay, ngomong apa gue? Dan ya, daripada gue banyak bacot, daripada gue ngoceh-ngoceh nggak jelas tentang iPad R2 ini, tapi sebelum gue review lebih dalam, kayaknya gue unboxing dulu kali ya, biar ya unboxingnya juga ecek-ecek sih. Gue bukan profesional unboxing, jadi ya gimana ya. Hal pertama yang bisa gue notice di sini ke lu adalah ya layarnya. Udah lama banget gue nggak megang iPad cuy, seriusan. Dan ya lu bisa lihat, cek aja video-video di channel ini, itu udah jarang banget gue nge-review iPad. Dan sumpah gue kayaknya bakal kangen banget nih sama ukuran layar yang lebar-lebarnya huge gimana gitu kan. Dan gue udah nggak sabar banget cuy, pengen ngegame lah di iPad ini. Dan ya pengen nonton YouTube, gue yakin sih layarnya enak. Iya, langsung aja gue overview sedikit mengenai tampilan. Untuk tampilan ini untuk iPad ini dipegang satu tangan sebenarnya enak sih, cuman alangkah indahnya, alangkah comfortnya, alangkah etisnya dua tangan. Kenapa? Karena satu tangan itu ya dalam artian kayak lu nggak bakal bertahan lama, pasti ujung-ujungnya pegel. Karena pemakaian paling enak selama gue ngetes sih tadi dalam beberapa menit sebentar sebelum gue review di video ini, itu emang enak digunakan dengan dua tangan. Jadi ya dengan dua tangan ini jempol dari ujung ke ujung masih it's okay lah, masih terjangkau lah. Agak-agak geser sedikit sih, cuman masih ke cover lah, jadi nggak perlu lebay-lebay kayak angkat tangan kayak mencet-mencet gimana gitu. Dan untuk sensitivitasnya ini gue notice juga di sini, kalau lu yang beli iPad yang touchscreen atau LCD udah diganti, ya itu sensitivitasnya bakal ada penurunan atau nggak seresponsif atau nggak senyaman bawaannya. Tapi untuk iPad R2 ini biasanya LCD-nya ini bukan biasanya LCD sama touchscreen-nya udah lengket. Jadi kalau lu retak sedikit, ya ganti LCD-nya sekalian. Tapi ada juga sih teknisi yang kayak mau kerajinan gimana gitu kan, ngelepas touchscreen-nya ke LCD. Jadi lu bisa ganti touchscreen-nya juga. Cuma mayoritas kalau udah rusak ya ganti seset LCD-nya. Ini gue lihat, dan lu juga bisa lihat nih, gue zoom sedikit. Ini meskipun PPI-nya nggak sampai 300, tapi gue zoom gitu gambarnya nggak pecah kan, layarnya nggak pecah, tampilannya nggak pecah. Ini mana ini enak banget cuy buat nonton video, ya buat edit foto lah. Kalau edit video menurut gue kayaknya udah mulai agak berat sih di iPad Air kedua ini. Dan foto gimana nih soal kameranya, 8 megapiksel cuy. Ya 8 megapiksel mungkin kalau buat ditaruh di sosial media itu lumayan besar. Dan gue yakin juga lu gak ngebutuhin sampai segede itu juga. Tapi yang dibicarain sini adalah sensor kameranya yang gue bicarain. Untuk fitur-fiturnya sih sama aja ya, kayak ya mirip-mirip kayak iPhone zaman dulu yang masih 8 megapiksel juga. Tapi kalau buat hasil fotonya gue akuin ini masih bisa diandalin sedikit. Meskipun gak bisa lu harapin banyak lah dari si kamera iPad R2 ini. Dan lu bisa lihat sini objek yang udah gue foto, dan lu juga bisa lihat objeknya masih ada di depan iPad ini. Ya kalau buat natural warna menurut gue dapet, tapi untuk ketajaman memang dengan 8 megapiksel ini ketika di zoom agak gede gitu, dia banyak banget yang bidang-bidangnya itu kayak agak rada pecah gitu. Terus hasil fotonya juga B aja sih menurut gue, ini menurut gue ya.
Dan ngomongin soal fisik nih, ya kita body shaming dikit lah terhadap produk Apple yang satu ini yang udah lumayan lama ini cuy. Cuman entah kenapa gue bingung ya, produk Apple yang satu ini iPad ya, generasi iPad itu harganya stabil banget, sumpah stabil banget, stabil parah. Beda sama lini iPhone yang gampang banget turun harganya. Terus kalau buat iPad enaknya kalau lo belanja atau milih-milih iPad yang second ataupun yang baru, itu jarang banget yang udah gantian LCD-nya, khusus yang touchscreen sama LCD-nya nyatu ya. Jadinya lo nggak perlu repot-repot, apalagi generasi ketiga udah ada True Tone ya. Dan ini nih, soal fisik nih, kita body shaming sikit lah sama si iPad Air ini. Dia meskipun kurus, langsing, tapi lu nggak boleh nganggap remeh soal iPad ini. Kenapa? Karena meskipun tipis dan nggak terlalu gede, ini ternyata nggak terlalu ringan-ringan amat. Kalau menurut gue ya wajar sih kenapa nggak ringan. Beda sama kayak ya mungkin lu pada tahu lah ya iPad tablet yang lain dengan ukuran mirip-mirip ini agak sedikit lebih tebal. Dan ya gua nganggapnya sih dengan agak sedikit lebih tipis bakal lebih ringan. Cuman ya kita body shaming di sini, tipis dan berat. Kenapa gua nggak bisa toleransi juga? Karena memang si Apple sendiri naruh posisi baterai dan mesin itu memang udah rapat banget. Ya lu silahkan cek aja video teardown, situ udah rapat banget. Jadi minim banget ruang kosong di iPad ini. Dan ada satu hal yang gue sebenarnya nggak terlalu suka di iPad ini. Entah kenapa, karena gue yang entah gimana. Gue nggak bahas soal volume dulu nih, penempatan tombol volume dan power. Mungkin sebagian orang ngeliat itu kok posisinya di atas banget, beda sama Android ada yang agak di tengah dikit. Sebenarnya posisi tombol volume ini nyaman ketika lo menggunakan dua tangan cuy. Penggunaan dua tangan bakal nyaman banget. Yang gue bilang gue tadi nggak suka itu adalah speakernya ini mungkin opini gue pribadi ya, karena gue kebiasaan pakai iPhone 12, iPhone 12 belum keluar cuy, udah ngarep gue. Karena gue kebiasaan pakai iPhone XR sama iPhone 11 yang speaker udah double yang gede-gede. Jadi menurut gue ketika gue nonton video di sini layarnya doang gede, cuman untuk speaker hasil suara gue lebih suka hasil suara dari si iPhone XR, iPhone X dan iPhone 11. Entah kenapa, entah kuping gue yang salah, entah prinsip gue yang salah, entah gue yang sesat, entah yang gue udah nggak punya jalan hidup yang jelas. Makanya ya padahal lu bisa lihat sendiri lubang speakernya gede banget nih di iPad Air generasi kedua ini cuy. Dan ya mungkin ya itu lebih ke penempatan speaker ya. Kalau di iPhone generasi terbaru itu udah kanan kiri speakernya kan, jadi buat dengerin video tuh apalagi waktu dimiringin gitu handphonenya tuh enak banget, padat banget suaranya. Tapi selebihnya sih untuk bassnya, kejernihan suara vokalnya dapet sih, masih oke lah. Oke, mungkin sekian aja review singkat gue mengenai, bukan review, ini lebih ke lebih ke sedikit nostalgia lah terhadap salah satu produk yang udah mulai berumur ya, si iPad Air generasi kedua ini. Nanti gue buat video terpisah, video pengetesan gue selama pemakaian 2 hari atau 1 minggu mungkin. Yaudah lu tunggu aja deh videonya. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang dari video ini silahkan lu tulis di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue nggak tahu juga sih ini bakal dipakai buat ngegame atau apa. Tapi yang jelas gue coba pakai lebih dalam sedikit, dan ya kalau ada keluh kesal nanti gue review juga.